Berkat ditentukan bukan dari kita kejar. Berkat ditentukan untuk mengejar kita. Berkat ditentukan bukan untuk kita kejar, tapi berkat ditentukan untuk mengejar kita. Kalau kita rukun, berkat dan kekuatan mengejar kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak suka damai, berkat akan lari daripada kita. Ini akan melelahkan kita. Kalau Anda sedang dengan sebuah judul khotbah, saya bikin khotbah saya dengan tema berdiri teguh di tengah badai. Efesus 6 ayat 10, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Merupakan sebuah perintah Tuhan untuk kita tetap kuat. Merupakan sebuah perintah Tuhan untuk kita menggunakan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Banyak orang yang berolahraga agar badannya menjadi sehat dan kuat. Hal ini memang baik sebab dapat membuat kita sehat secara fisik. Begitu pula secara mental dan rohani kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Kitab Efesus mengatakan hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Berarti kita bisa melihat bahwa kekuatan yang sesungguhnya tidak datang dari luar tapi datang dari Tuhan. Tapi ada bagian yang kita perlu lakukan, yaitu kita harus berdiri teguh di tengah-tengah badai. Maka dia akan memberikan kekuatan di dalam diri kita. Rasul Paulus juga memberikan nasihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10-20 agar kita menang melawan godaan iblis. Paulus menggambarkan bahwa hidup orang percaya di dunia ini seperti perang, medan tempur, melawan kuasa kegelapan. Kuasa iblis atau kuasa kegelapan itu tidak kelihatan, tapi bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. Dan iblis memakai dua taktik ampuh untuk membuat kita jatuh dan terjerumus. Yang pertama, taktik ampuh daripada kuasa kegelapan adalah memakai tipu muslihat untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Ia membujuk manusia supaya kompromi dengan dosa. Perlahan tapi mematikan. Manipulasi keadaan sehingga kalau seseorang tidak berhati-hati, ia akan terjebak dan terjerat serta jatuh di dalam dosa. Iblis selalu menggoda supaya membelokkan kita dari kehendak Tuhan. Ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa tahu perintah Tuhan, tapi karena godaan iblis sehingga akhirnya Adam dan Hawa bisa mengabaikan perintah Tuhan dan mengikuti godaan si iblis. Ingat cerita tentang istri Lot yang berubah jadi tiang garam karena masih ingin menikmati keinginan dunia daripada keselamatan dirinya. Jadi itu senjata iblis yang seringkali menjatuhkan manusia. Kita harus berdiri teguh di tengah-tengah godaan daripada si jahat. Yang kedua, senjata ampuh daripada si iblis, yaitu melalui tekanan. Iblis memang tidak maha kuasa, tapi ia cukup mampu untuk menciptakan situasi tertentu untuk menyudutkan orang-orang percaya. Membuat orang percaya tertekan, depresi, menderita hidupnya sehingga akhirnya akan meninggalkan Tuhan dan perintah Tuhan. Seperti yang dialami oleh istri Ayub ketika kehilangan semua anak kandungnya, ketika kehilangan semua harta bendanya, dan bahkan penyakit busuk yang diderita oleh Ayub, suaminya tidak sembuh-sembuh, membuat istri Ayub tidak tahan akan beban penderitaan, meminta Ayub untuk meninggalkan Tuhan yang maha besar. Puji Tuhan, waktu itu Ayub tidak sampai tergoda dan dia tetap mendekatkan diri dan percaya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub dan keluarganya. Nah, kita belajar bagaimana tetap berdiri teguh di tengah badai masalah dan cobaan dari si iblis. Yang pertama, kita belajar bagaimana berdiri teguh di tengah badai, punya akar yang kuat, punya fondasi yang kokoh. Kekuatan sebuah bangunan selalu ada pada fondasinya. Makanya 50% lebih waktu pembangunan dihabiskan untuk meletakkan fondasi. Jika tidak punya cukup waktu untuk meletakkan fondasi bangunan, maka saat ada badai, hujan, dan gempa atau sedikit pergerakan bangunan tersebut terjadi, akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat di Kolose, terima Yesus saja tidak cukup, tetapi harus punya akar yang kuat agar dapat bertumbuh dalam Kristus, supaya kita teguh berdiri dalam iman saat badai masalah atau penganiayaan menyerang kita. Dan mulut kita pun penuh dengan ucapan syukur. Itu semua gak bisa terjadi kalau kita tidak punya akar yang kuat. Kekuatan sebuah pohon terletak pada akar-akarnya. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang diterjang oleh angin. Namun bila akar tidak kuat, pohon itu dapat tumbang dengan mudah. Selain itu, salah satu tugas akar adalah mencari makanan dan air untuk pohon. Tanpa akar dapat mencari air,
maka pohon akan layu dan mati. Itulah sebabnya bila kita potong batang sebuah pohon tersebut masih dapat hidup dan terus bertumbuh. Tetapi kalau kita potong akarnya, cabut akarnya, maka pohon itu akan segera mati. Analogi ini sedang menginspirasi kita. Masalah, sakit, penyakit, orang yang jahat boleh potong berkat kita, pangkas keuntungan kita, mengambil apapun yang kita miliki. Selama kita punya akar yang kuat dalam Tuhan, maka semua yang hilang akan tumbuh kembali. Bahkan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda, seperti yang dialami oleh Ayub. Yang terpenting kita punya akar yang tidak mati. Saya suka makan buah korma. Berapa banyak di antara saudara yang suka makan buah korma? Yes. Di padang gurun tidak banyak tumbuhan yang bisa hidup. Namun di sana ada banyak pohon korma yang hidup di daerah gurun pasir. Inilah keadilan Tuhan. Kalau tidak ada pohon korma, maka tidak ada orang yang hidup di Timur Tengah, yang mayoritas letak geografisnya adalah padang gurun. Yang menarik, hanya dengan mengantongi 7 buah korma, maka orang di daerah Timur Tengah bisa kuat jalan kaki selama 8 jam. Korma lewat manisnya dan buahnya memberikan energi untuk seseorang bisa berjalan kaki. Nah, bagaimana pohon korma itu bisa tumbuh di tengah-tengah gurun pasir? Kita itu harus menanam biji korma di gurun pasir yang pertama. Dan di atas benih korma ditaruh batu yang besar, agar bisa benih itu bertunas ke bawah, menjalar ke bawah dulu sampai menemukan mata air. Maka ketika tunas itu menemukan mata air, tunas tersebut mulai bergerak ke atas dan mulai menggeser atau memecahkan batu yang besar yang ada di atas. Nah, karena tekanan batu yang ada di atas membuat pohon korma itu nggak bisa bertunas ke atas dulu, tapi pohon korma itu akarnya menjalar ke bawah sampai menemukan sumber mata air. Begitu dia menemukan sumber mata air, maka tunas tersebut mulai menggeser atau memecahkan batu yang besar dan berat yang ada di atasnya. Oleh sebab itu, pohon korma ketika sudah besar, pohon korma itu tidak mudah tumbang karena badai gurun, ataupun tidak mudah mati karena kekurangan air. Karena fokus pohon korma bukan pada buahnya, tetapi pada akarnya atau fondasinya yang harus menemukan batang air yang merambat sampai ke bawah. Seharusnya kehidupan kekristenan kita bukan fokus pada penampilan, harta, kekayaan, kedudukan, popularitas, atau sesuatu yang kelihatan, tetapi fokus membangun akar yang kuat. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi penting sekali. Karena selama akar kita kuat, semua yang ada di atas akan mengikuti. Tetapi jika akar kita tidak kuat, maka semua yang di atas akan habis, lenyap. Akar dapat dibangun ketika kita melakukan firman Tuhan. Fondasi dibangun ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Godaan apapun yang iblis serang, maka tidak akan membuat kita terjatuh kalau kita melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus sedang menerangkan kepada kita bahwa di dunia ini ada 2 golongan murid Kristus. Yang pertama, golongan murid yang bijaksana adalah golongan murid yang mendengar firman dan melakukannya. Ia sama dengan orang membangun rumah di atas batu, fondasi, akar yang kuat, sehingga ketika datang hujan masalah dari atas, datang angin kencang masalah dari sekelilingnya, datang banjir masalah dari bawah, maka bangunnya tetap kokoh dan tidak rubuh karena fokusnya membangun dasar dengan melakukan firman Tuhan. Golongan murid Kristus yang kedua yang ada di dunia ini ada golongan murid yang bodoh. Adalah golongan murid yang mendengar firman, yang tahu firman tapi tidak melakukan firman. Ia sama dengan orang yang bangun rumahnya di atas pasir, sehingga ketika datang hujan, masalah dari atas, datang angin, masalah sekeliling, datang banjir, masalah bawah, maka bangunan itu akan roboh dan hebatlah kerusakan. Karena fokusnya adalah membangun penampilan dan ambisinya. Mereka cuma tahu firman, mereka suka akan firman, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Ini sama dengan orang munafik. Nah, kedua golongan murid Kristus ini sama-sama berhasil membangun rumah. Alkitab katakan sama-sama berhasil membangun kehidupannya, membangun rumah tangganya, membangun karirnya, membangun organisasinya, membangun pelayanan. Sama-sama kelihatan spektakuler, marvelous, amazing.
Kita tidak pernah tahu dari mana material itu dibangun sampai datang masalah. Masalah dari atas orang yang lebih tua, masalah sekeliling orang yang dekat, masalah dari bawah orang yang ada di bawah dia. Masalah itu tidak pernah kita undang, akan selalu datang. Kapan saja dan di mana saja. Karena masalah selalu datang sewaktu-waktu. Nah, kita pastikan membangun bahtera kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tidak tertarik kita tahu konten. Tuhan lebih tertarik kita melakukan konten. Tuhan tidak tertarik kita tahu firman saja, tetapi Tuhan lebih tertarik kita melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak tertarik kita cuma tahu kebenaran, tapi Tuhan tertarik untuk kita melakukan kebenaran. Karena hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita tidak melakukan firman. Kalau kita cuma tahu firman tapi tidak melakukan, hidup kita akan berubah ketika kita melakukan kebenaran. Banyak orang percaya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, tapi disuruh nabur tidak mau, disuruh kerja malas-malasan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau Anda malas berpikir, malas berdoa, malas bekerja, malas menabur? Tuhan tidak punya kepentingan memberkati orang malas. Tuhan cuma punya kepentingan memberkati orang yang rajin. Rajin berpikir, rajin berdoa, rajin bekerja, rajin menabur. Jadi percaya saya tidak cukup. Kita harus melakukan apa yang kita percayai, yaitu firman Tuhan. Banyak orang percaya Tuhan bisa berikan jodoh pada waktunya, tetapi penampilan dalam, inner beauty tidak diperbaiki. Yang dipikirkan penampilan luar terus, media sosialnya terus. Banyak yang dekati sih, tapi begitu calonmu tahu kamu judes, egois, tidak sabaran, berantakan, tidak menata keuangan dengan baik, utang sana utang sini, punya track record pacaran putus nyambung, maka kemungkinan besar dia akan mundur lagi. Gampang untuk Tuhan berikan jodoh bagi saudara, tapi yang penting bangun inner beauty dulu. Sehingga ketika pasanganmu datang, calon pasanganmu datang, dia akan terus nempel dan tidak pergi lagi. Jadi penting bukan saja kita tahu firman, tapi melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Maka pernikahanmu semakin solid, karirmu semakin baik, usahamu lancar, pelayananmu kuat, masalahmu akan cepat terselesaikan. Jadi bagaimana kita berdiri teguh di tengah badai, punya akar yang kuat atau fondasi yang kuat. Yang kedua, bagaimana kita berdiri teguh di tengah badai kehidupan, punya pikiran yang sehat. Pikiran akan menentukan kuat atau lemahnya hati kita. Pikiran negatif akan merugikan kita, sedangkan pikiran yang sehat akan menguntungkan kita. Kenapa kita harus memikirkan yang negatif? Buang jauh-jauh, pikirkanlah yang baik. Kan gratis. Kenapa kita perlu repot-repot? Udah menguntungkan, gratis lagi. Pikirkanlah yang baik. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, artinya semua yang berkualitas, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada pepatah berkata, change your thought and you change your future. Ubah cara berpikirmu dan Anda akan mengubah nasibmu, masa depanmu. Rupanya pikiran kita akan menentukan nasib kita. Jadi kita harus berubah cara berpikir kita. Tolong, semua yang negatif, semua yang tidak berkualitas, semua yang tidak adil, semua yang najis, semua yang pahit, semua yang menyakitkan hati, semua yang tidak layak, jangan sedikit pun dipikirkan, apalagi direnungkan. Tolong dibuang jauh-jauh. Itu tidak menambahkan yang baik, melainkan merugikan kita. Kita buktikan dalam ilmu psikologis dan medis, ada penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Pikiran seseorang bisa mempengaruhi kondisi tubuh orang tersebut. Pikiran seseorang bisa menentukan sehat atau sakitnya seseorang, sehingga bisa berdampak pada munculnya sakit penyakit dalam tubuh, bahkan membuat sakit yang kita derita bertambah parah. Hal ini disebut dengan gangguan psikosomatis. Psikosomatis sendiri berasal dari dua akar kata, yaitu psi artinya pikiran dan soma artinya tubuh. Jadi psikosomatis adalah penyakit tubuh yang berasal dari pikiran. Gangguan ini dapat membuat seseorang mengalami masalah pada fungsi tubuh walaupun tidak ditemukan kelainan atau penyakit apapun saat diperiksa. Wow, sungguh aneh dan mengerikan. Pikiran lemah, tubuh jadi lemah. Sedangkan pikiran kuat, tubuh jadi kuat. Pikiran sakit, tubuh jadi sakit. Sedangkan pikiran yang sehat, tubuh jadi sehat. Sedemikian besarnya kekuatan pikiran, kuasa pikiran, sehingga dapat membuat seseorang sehat ataupun menjadi sakit apabila ia berpikir bahwa ia sakit, ataupun sebaliknya bisa membuat orang yang sakit jadi sehat jika ia berpikir yang positif. Maka dari itu penting bagi kita untuk berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan.
apa yang kita rasakan dan apa yang kita ucapkan. Sekalipun mungkin kondisi yang ada membuat kita merasa lemah, arahkan pikiran kita dan mulai berkata kepada Tuhan, pasti Tuhan bisa tolong. Pasti Tuhan bisa beri jalan keluar. Pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan berdaulat. Tuhan pasti sediakan apa yang kuperlukan. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti akan buat cara yang ajaib sehingga aku bisa keluar dari masalahku. Maka terjadilah sesuai dengan iman dan perkataanmu. Terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Apabila saat ini Anda sedang merasa lesu dalam pelayanan, berhentilah berpikir untuk berhenti dan mundur dari pelayanan. Apalagi keluar dari WA group. Namun sebaliknya jadilah kuat dalam Tuhan. Kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, sumber-sumber terbatas. Mari pikirkanlah akan kemajuan pelayananmu. Makinlah berkualitas bahwa Anda akan terus maju dan berbuah. Atau jika saat ini rumah tangga Anda sedang diambang kehancuran, senantiasa pikirkan dan ucapkan berkat atas keluargamu. Dan usahakanlah sampai keluargamu sungguh-sungguh menjadi keluarga yang harmonis dan solid dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk bercerai, meninggalkan atau keluar dari rumah. Atau jika saat ini Anda sedang mengalami kegagalan, coba berpikir hal yang positif supaya bisa jadi pelajaran yang berharga. Apa hikmat dari kegagalan yang kita alami, supaya kita tidak mengulangi kegagalan yang sama. Dan coba berpikir jalan keluarnya. Berani mencoba lagi, bangkit lagi, latihan lagi, agar kita bisa berhasil di hari-hari mendatang. Ya, Tuhan mau agar setiap kita bangkit dan tidak menjadi lemah, melainkan menjadi semakin kuat. Bahkan di tengah-tengah pergumulanmu yang berat sekalipun, Tuhan mau kita berdiri teguh. Tuhan hargai niatmu untuk bangkit kembali. Semua hal yang sehat, semua hal yang baik bisa terjadi jika kita bisa merubah pikiran yang sakit jadi sehat, pikiran negatif jadi positif, pikiran tidak mungkin jadi mungkin, pikiran tidak bisa menjadi bisa. Belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain dan bukan kejahatannya. Belajar mengambil hikmat dalam setiap situasi. Belajar tekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Semua ini bisa terjadi ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada hal yang baik dan benar. Jadi bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah badai? Punya pikiran yang sehat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah badai kehidupan? Punya hubungan yang solid dengan Tuhan dan saudara dalam Tuhan. Hubungan dengan Tuhan membangun kekuatan dari dalam diri kita. Sedangkan hubungan yang baik dengan sesama membangun kekuatan dari luar. Wah, ini double shield atau double perisai. Hubungan dengan Tuhan menyegarkan jiwa, sedangkan hubungan dengan saudara iman melengkapi kita. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajawali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lemah. Sekarang kita bisa melihat di sini, orang yang menanti-nantikan Tuhan arti orang yang merindukan Tuhan. Menantikan Tuhan itu bicara soal aktif bukan pasif, menunggu biasa tapi justru mencari, merindukan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajawali yang terbang dengan kekuatan sayap. Ya, Raja Wali kalau terbang dengan kekuatan sayapnya akan terbang panjang, akan terbang tinggi, akan melintasi badai-badai. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lemah. Sekarang pertanyaan, pelari mana yang tidak pernah menjadi lesu? Pejalan kana yang tidak pernah menjadi lelah. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu punya bahan bakar yang tidak pernah 7L. Lemah, letih, lesu, lembek, lotoi, loyo, lelet. Selalu ada energi, semangat. Raja Daud dan Musa punya persamaan. Mereka tidak mau jauh dari Tuhan. Daud pernah berkata, engkau boleh ambil semua yang aku punya, tapi tolong satu, jangan ambil rohmu daripadaku. Hal inilah membuat Daud selalu bangkit dari kegagalan dan dari kelemahannya. Musa juga pernah berkata, jangan suruh kami pergi jika Tuhan tidak bersama kami. Jangan suruh kami melangkah kalau Tuhan tidak menyertai kami. Rasa desperate Musa akan Tuhan sama seperti Daud desperate kepada Tuhan di tengah padang gurun yang gersang. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan engkau. Wow, saya baru pulang dari tanah perjanjian di mana di tengah-tengah padang gurun yang di mana tidak ada hijau sama sekali. Ada satu hijau paling pohon korma. Itulah yang dicari oleh rusa yang merindukan air di tengah-tengah gurun pasir. Demikian rasa desperate Musa dan Daud kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah padang gurun, kita harus selalu cari Tuhan. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daun dan buah yang selalu muncul di setiap musim kehidupan. Nah,
Setelah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pun harus punya hubungan yang baik dengan saudara seiman. Jangan saling menyerang, menyakiti, ataupun saling merugikan. Karena hubungan dengan sesama akan menjaga kita jika kita ada niat buat kesalahan, jika kita ada di bibir jurang. Bahkan hubungan dengan sesama akan menguatkan kita sedang kala kita lemah, melengkapi di saat kita dalam keterbatasan, sehingga kita bisa tetap kuat, produktif, dan tajam. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Perhatikan ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dikatakan sungguh alangkah baik indahnya apabila kita bisa diam bersama dengan rukun. Berarti hidup indah, hidup baik, hidup kuat akan terjadi ketika kita bisa diam dengan rukun. Berarti hidup bosan, hidup menjengkelkan, hidup jadi lemah ketika kita diam-diaman. Kalau Anda mau kuat punya hubungan yang baik dengan pasanganmu, dengan keluargamu, dengan pemimpinmu, dengan bawahanmu, dengan rekan sekerjamu, dengan tetanggamu, maka engkau akan tetap kuat. Begitu Anda gak punya hubungan baik dengan mereka, Anda jadi lemah. Lalu apa yang terjadi ketika kita bisa diam dengan rukun sama mereka? Dikatakan dalam Mazmur 133:3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami baru pulang dari tanah perjanjian. Nah, letak gunung Hermon itu ada di ujung utara letak geografis negara Israel. Sedangkan letak gunung Sion atau bukit-bukit Sion ada di Yerusalem, di bagian tengah negara Israel. Kalau naik mobil itu pun jalan tol 4 jam, jaraknya lumayan jauh. Embun itu biasa karena panas sudah habis, karena panas di siang hari. Tapi yang menarik, Daud mengatakan bahwa kalau kita diam dengan rukun, maka seperti embun gunung Hermon, dia akan sampai ke gunung-gunung Sion. Yang akan sampai berkat itu kepada kita. Kalau kita itu hidup dengan rukun, Tuhan jaga embun itu, berkat itu, kekuatan itu, anugerah itu untuk sampai kepada kita. Tuhan berjanji, jika kita bisa rukun satu dengan lain, maka Tuhan akan perintahkan berkat, kehidupan, kekuatan sampai selama-lamanya. Selama kita rukun, berkat itu diperintahkan. Sekalipun kita sedang ada di tempat yang terendah dalam hidup ini. Wow, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia bisa menjaga berkat sampai kita di ujung-ujung. Di tempat terendah sekalipun, di tempat terpencil sekalipun, di tempat yang tidak kelihatan sekalipun. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai kerukunan dan kedamaian. Jadi berkat ditentukan bukan dari kita kejar. Berkat ditentukan untuk mengejar kita. Berkat ditentukan bukan untuk kita kejar, tapi berkat ditentukan untuk mengejar kita. Kalau kita rukun, berkat dan kekuatan mengejar kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak suka damai, berkat akan lari daripada kita. Ini akan melelahkan kita. Tapi perhatikanlah semua mereka yang rukun dalam rumah tangganya, dalam hubungan dengan tetangganya. Itu berkat mengejar-ngejar sampai akhirnya kewalahan dan membagi-bagi berkat bagi orang lain. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.